Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat ya, sehingga kita masih bisa belajar ya, belajar menuntut ilmu dalam keadaan iman dan takwa kita. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada kita semua yang sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmat dari kita itu beragama Islam. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab Toharoh, ya, bagian dari pelajaran fikih, dan itu adalah pelajaran pertama yang akan kita bahas di kelas 7 kali ini, yang mana Toharoh ini adalah materi yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu ibadah yang akan kita lakukan. Nah, sehingga dengan itu penting kiranya kita bisa melaksanakan toharoh itu dengan sebaik-baiknya dan juga sesempurna-sempurnanya, dan juga termasuk ya harus tartib. Oleh karena itu kita akan membahas ya beberapa submateri dari toharoh, yaitu yang pertama itu adalah pengertian toharoh, kemudian juga pengertian dari bersuci, kemudian juga apa itu hadas, kemudian juga apa itu najis, dan juga materi toharoh itu sendiri, yaitu tentang berwudu, tayamum, dan juga mandi. Dalam hal ini adalah mandi janabah. Oleh karena itu sekarang kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian toharoh itu sendiri. Nah, secara bahasa, kata toharoh merupakan bentuk kata benda ya, atau diistilahkan masdar dari kata tohuro yang artinya suci atau bersih. Nah, sementara menurut istilah toharoh adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan di sini kita bisa menyimpulkan ya anak-anakku sekalian bahwa ternyata selama ini kita sudah melaksanakan toharoh itu sendiri. Minimal ketika kita akan mau sholat kita akan melakukan wudhu, dan di mana wudhu itu adalah bagian dari materi yang akan kita bahas, yaitu materi toharoh itu sendiri. Artinya di sini sebetulnya materi toharoh ini tidak asing. Maka dari itu apakah nanti yang kita pelajari tentang wudhu, khususnya wudhu itu apakah kita sudah betul-betul pelaksanaan wudhu itu sempurna, tartib, atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apa pentingnya dari toharo? Dan ternyata Allah sangat menyukai sekali gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa memelihara kesuciannya. Dalam hal ini adalah memelihara dia itu selalu dalam keadaan suci. Sebagaimana dalam surat 2 ayat 222, ini sangat mudah sekali untuk menghafalnya ya. Surat 2 ayatnya itu adalah 222 atau triple 2. Yang di sini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, dengan kata lain di sini mensucikan dirinya baik itu dalam bentuk lahir ataupun batin. Nah, sehingga Allah sangat suka sekali kepada orang yang memelihara kesuciannya. Itu bisa dengan cara berwudu,
atau, mandi ataupun, dalam bentuk tayamum. Nah, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan ya, membahas tentang pengertian dan juga keutamaan dari toharoh itu sendiri. Kita, akan, berjumpa kembali di lain waktu dan juga membahas tentang, macam-macam dari toharoh itu sendiri. Demikian anak-anakku sekalian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.